Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Rizaldo Azari, NIM 3321251 dari lokal PSG. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahil ajmain. Amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita masih sehat jasmani dan rohani kita pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula bagi junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang banyak ilmu seperti kita rasakan saat ini. Saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya. Saya masuk saja ke judul pidato saya yang berjudul pentingnya pendidikan bagi masa depan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta pendidik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita di masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, kita tahu pendidikan bukan merupakan hal yang sangat penting, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga ke tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah yang terpencil. Masih ingatkah kita ada sebagian kecil saudara kita yang di daerah lain yang harus menyeberang sungai demi mendapatkan pendidikan yang layak? Hal ini tentu membuat kita terenyuh dan membuat kita menangis. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju ke sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan pendidikan yang layak, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Seperti kita ingin bercita-cita menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi diplomat, menjadi presiden. Semuanya tidak akan tercapai jika pendidikan kita tidak memandai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus rantai mata kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan informasi. Dan juga orang berpendidikan juga dapat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mengejar posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Teman-teman yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari siapkan diri untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya.
mungkin agar tercapai cita-cita yang kita impikan. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasi. Begitu pentingnya arti sebuah pendidikan. Dalam membangun sebuah bangsa yang kuat, bagaimana dengan kondisi pendidikan saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk mengajukan pendidikan di Indonesia, semua pihak harus bersinergi. Teman-teman yang saya hormati, dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, harus dimulai di lembaga format. Tempat mana anak-anak bangsa ditempa perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan yang berkomponen dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Semua itu tidak bisa didapatkan dengan instan, butuh proses yang panjang serta konsistensi yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai kebutuhan pendidikan saat ini. Bukan hanya soal mengajar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak-anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangat penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu, mari kita cari pendidikan yang Indonesia dan berupaya dan juga berasional dalam mendidik. Jika bukan kita, siapa lagi, dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia yang lebih unggul. Sekian dulu pidato saya pada kesempatan ini. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.